Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Jadi di sini kita akan membahas yang sangat basic ya. Model dari pertidaksamaan itu sudah sering kalian lihat sejak bangku sekolah dasar ya. Jadi model-model penggunaan simbolnya itu kurang lebih seperti yang ada di sini ya. Nah, berikutnya kita akan melihat apa arti dari setiap simbol yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menggambar lagi sebuah garis bilangan real ya. Di mana di tengahnya itu adalah 0, terus misalnya di sini kita punya bilangan 2, terus ada bilangan 3,1. Ya. Kita bisa menuliskan 2 dengan simbol seperti ini, yang mana simbol ini dibaca kurang dari ya. Nah, sekarang apa maknanya ketika kita menggunakan simbol ini dan hubungannya dengan garis bilangan real ini? Kita bisa lihat kalau letak 2 itu berada di sebelah kiri dari 3,1. Nah, itu artinya simbol kurang dari itu maknanya pada bilangan real untuk kasus ini sebagai 2 berada di sebelah kiri 3,1 pada garis bilangan real ya. Nah, sekarang kalau kita punya lagi misalnya di sini negatif 11,5. Kita juga bisa mengatakan kalau negatif 11,5 itu kurang dari 3,1 ya. Atau kita juga bisa menuliskan kalau negatif kita bisa menuliskan 3,1 itu dia menggunakan tanda ini, yang mana tanda ini tuh dia dibaca lebih dari ya. Lebih dari. Jadi kita baca kalau 3,1 itu lebih dari negatif 11,5. Nah, kalau tadi kurang dari itu menunjukkan kalau suatu bilangan berada di sebelah kiri bilangan lain pada garis bilangan real, lebih dari berarti sebaliknya. Ya, itu menunjukkan kalau 3,1 berada di sebelah kanan negatif 11,5 pada garis bilangan real. Nah, secara umum kita bisa menuliskan kalau A kurang dari B itu pada garis bilangan real itu dia digambarkan seperti ini ya. A itu berada di sebelah kiri B. Ya. Sebaliknya kalau kita punya A lebih besar dari B, itu berarti pada garis bilangan real kita punya A ada di sebelah kanan B. Nah, tadi di awal kalian melihat ada simbol seperti ini ya. Ya, ini bacanya X sangat-sangat kurang dari Y. Simbol seperti ini jarang ditemukan, itu biasanya dipakai pada ilmu komputer. Nah, tapi contohnya itu dia misalnya kita bisa kasih contoh 1 itu sangat-sangat kurang dari 1 juta. Oke. Kita lanjut ke A kurang dari sama dengan B ya.
Jadi simbol yang ini itu maknanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, artinya kalau misalnya kita punya dua bilangan A dan B, itu berarti kita punya dua kemungkinan ya dalam simbol ini. Artinya A kurang dari B atau A sama dengan B. Kita lihat kalau di garis bilangan itu modelnya kalau misalnya kita punya B di sini berarti A itu dia bisa berada di sini atau A bisa juga berada tepat di sini ya yang menunjukkan kalau A itu dia sama dengan B. Nah, sementara kalau untuk yang simbol yang satunya ini bacanya A lebih dari sama dengan ya dia punya makna yang kurang lebih sama. Lebih dari atau sama dengan ya. Berarti dia itu kalau kita punya dua bilangan dan dihubungkan dengan simbol itu artinya kita punya dua pilihan bisa A lebih besar dari B atau A sama dengan B. Oke, kita ingat kembali tadi kalau pada garis bilangan A lebih besar dari B artinya A ada di sebelah kanan B. Kita bisa lihat di sini contohnya. Kalau kita punya tadi 2 kurang dari sama dengan 3,1. Itu benar atau salah? Nah, kalau 2 kurang dari sama dengan 3,1 itu artinya kita punya bisa 2 kurang dari 3,1 atau 2 sama dengan 3,1 ya. Pernyataan yang pertama 2 kurang dari 3,1 itu dia benar, sementara 2 sama dengan 3,1 itu dia salah. Karena tadi kita menggunakan atau itu berarti kalau ketika salah satunya benar, kita menganggap pernyataan ini dia benar ya. Begitu juga kalau misalnya kita punya pernyataan 2 kurang dari sama dengan 2 ya. Di sini kan berarti 2 kurang dari 2 atau 2 sama dengan 2. Pernyataan yang pertama sudah jelas salah, pernyataan yang kedua itu dia benar ya. Berarti ini juga dianggap benar. Nah, sekarang bagaimana kalau yang contoh berikutnya 0,8 itu lebih besar sama dengan 2. Ya, kita lihat kalau 0,8 lebih besar 2 atau 0,8 sama dengan 2 ya. Pernyataan yang pertama sudah jelas salah, pernyataan yang kedua juga salah, berarti ini dia tidak benar. Oke, nah demikian penjelasan singkat kita tentang bentuk-bentuk pertidaksamaan. Setelah ini kita akan melihat penggunaan dari pertidaksamaan ini dalam aljabar. Terima kasih.